Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Din Official. Ya, baik teman-teman. Hari ini dalam beberapa hari yang lalu teman-teman ya, ini mendapatkan video ya tentang pernyataan daripada Dr. Nicholas ya. Ini menurut saya adalah informasi yang sangat penting ya teman-teman ya. Mungkin kalau Anda tidak merasa penting tidak masalah, tapi menurut saya ini adalah sangat penting sekali teman-teman mengenai pertanyaan Amazon Pay by P button ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sebelum mempercayai ya sesuatu yang kita jalankan, siapa dibalik dari Nicholas itu sendiri ya teman-teman ya. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang cukup simpel ternyata ya, simpel ya. Pernyataan-pernyataan dari Dr. Nicholas itu sangat simpel. Siapa sebenarnya dibalik daripada Amazon itu sendiri ya teman-teman ya. Ini pertanyaan yang sangat simpel ya sebenarnya. Coba kita lihat dulu untuk videonya ya. And we'll put it on their own website. Ini videonya. And who knows, someday, maybe even someday ya, mungkin ini suatu saat ya, maybe suatu saat ini Amazon akan menggunakan pembayaran menggunakan Pay ya teman-teman ya. Di sini Amazon will create a pay by Pi button and will put it on their own website. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya. Dia Dr. Nicholas itu memberikan pidatonya sangat simpel ya. Amazon bayar dengan tombol Pay ya. Apakah mungkin ya teman-teman ya dari Amazon untuk mempercayai daripada pernyataan daripada Nicholas ya? Kita langsung melihat ya latar belakang daripada Nicholas ya. Ini saya baca kutipan dari devson.my.id ya teman-teman ya. Jadi Anda harus tahu siapakah dibalik dari Dr. Nicholas, Amazon ya, dari Amazon itu sendiri, StarX dan Stafford ya. Mengenal pendiri Pi Network dari Dr. Nicholas Kokalis ya teman-teman ya. Kita harus tahu bahwasanya Dr. Nicholas Kokalis adalah pasca doktoral di bidang ilmu komputer di Universitas Stanford, di mana ia melakukan penelitian dalam komputasi sosial dan saat ini mengajar khusus merancang aplikasi desentralisasi blockchain ya. Jadi beberapa tahun yang lalu Dr. Nicholas itu sudah merancang ya, maksudnya sudah mempelajari bertahun-tahun mengenai blockchain yang terdesentralisasi ya. Di awal PhD-nya dia menciptakan kerangka kerja untuk menyederhanakan programmer pada sistem distribusi yang toleran terhadap kesalahan ya. Kokalis memiliki keahlian dan merancang aplikasi sosial viral yang telah menarik dari 20 juta pengguna dan tingkat keterlibatannya dan reputasi yang sangat baik. Jadi sebelum menciptakan Pi Network ya, dia juga banyak sekali menciptakan aplikasi-aplikasi ataupun yang di sosial media ya, itu penggunanya sudah sekitar 20 juta orang teman-teman ya, dan menerima penghargaan Facebook Foundation pada tahun 2009 ya. Dia adalah anggota tim pendiri StarX ya, komunitas pengusaha nirlaba dan pedal gas untuk anggota Stanford Alliance ya, di mana ia menjabat sebagai Chief Technology Officer dari 2010 hingga 2018 ya teman-teman ya. Harus kita pahami siapa Dr. Nicholas itu ya. Ini luar biasa sekali. Kalau Anda tidak percaya dengan Pi Network, tidak masalah ya teman, karena dari history daripada Dr. Nicholas itu memang sudah dari dulu ya, memang ya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Ia meraih gelar sarjana di bidang teknologi komputer dan gelar master dalam ilmu manajemen dan teknik dari Universitas Stanford ya, luar biasa.
Sebelum mengimplementasikan proyek Pi Network, Nicholas Kokalis telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang cryptocurrency ya. Jadi tidak heran lagi kalau Dr. Nicholas itu di belakang daripada Dr. Nicholas itu adalah orang-orang yang hebat ya. Selain kegiatan profesional, Nicholas Kokalis juga CTO StartX, dana yang mendukung mahasiswa Stanford untuk memulai bisnis. Sejak didirikan pada tahun 2011, StartX telah membantu 1.300 startup yang sukses, termasuk lebih dari 700 perusahaan unicorn seperti brand Lime, Live 360, Python ini ya, Point, Kodiak, Sense ini. Investor dan mitra StartX termasuk Amazon, Google Cloud, GitHub, Break, Daikin, Bank Sumitomo, Bank Silicon Valley, perusahaan farmasi AstraZeneca ya, termasuk yang kemarin itu COVID-19 itu ya. Stanford Universitas dan Stanford Health sendiri telah menginvestasikan 200 juta USD untuk mengenai anggota komunitas StartX. Ini luar biasa sekali teman-teman untuk sejarah daripada Nicholas ya. Sejak 2017, Nicholas Kokalis mengkonfirmasikan bahwa StartX sedang memperluas platform akselerasi blockchain sendiri, di mana semuanya proyek inkubasi StartX akan menjadi bagian dari platform di masa depan. Pi Network akan menjadi mata uang virtual yang dibuat untuk ekosistem StartX ya. Luar biasa teman-teman, ini histori daripada Dr. Nicholas ya. Di beranda jaringan Pi, Nicholas Kokalis menggambarkan dirinya sebagai berikut. Saya sangat percaya pada potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency. Tetapi kecewa dengan keterbatasan itu ya. Saya sangat berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke banyak orang dengan meningkatkan pengalaman dan membangun nilai untuk semua orang. Saya mengajarkan proyek ini dengan filosofi pulau yang terpusat pada pengguna, membalikkan pengembangan blockchain baru. Luncurkan dalam beta, undangan anggota ke jaringan, ulangi protokol dengan anggota tersebut, dan desentralisasi desain hasil Pi Network cryptocurrency baru dan jaringan peer-to-peer yang saat ini beroperasi lebih dari 150 negara dan diperkenalkan dalam 32 bahasa. Ya luar biasa sekali ini. Nanti Anda bisa baca sendiri ya teman-teman ya. Pi Network sendiri adalah proyek mata uang digital yang bertujuan agar penambangan cryptocurrency dapat diakses karena desentralisasi mata uang. Generasi pertama seperti Bitcoin telah menempatkannya di luar jangkauan pengguna sehari-hari ya. Jaringan Pi yang diperkembangkan oleh tim lulusan Stanford mungkin pengguna untuk menambang koin pengguna aplikasi ponselnya. Jadi lebih hemat ya teman-teman ya. Memvalidasi transaksi pada catatan distribusi. Seperti itu. Situs web resmi Pi Network mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dari revolusi cryptocurrency, menunjukkan bahwa menambang cryptocurrency itu sulit dan berinvestasi di dalamnya lebih beresiko ya. Menurut proyek tersebut, ini memungkinkan siapa saja untuk menambang kripto di ponsel tanpa menguras baterai mereka ya. Jadi intinya begini. Jadi ketika Bitcoin untuk mendapatkan sebuah Bitcoin, dia sangat susah sekali ya. Maksudnya penambangan Bitcoin itu harus menggunakan software terus komputer, dan itu harus 24 jam ya untuk ditambangnya. Jadi boros ya di listrik ya. Tapi kalau di P1 itu sangat istilahnya ramah ya, tidak menggunakan baterai dan tidak menggunakan istilahnya mesin ya yang untuk memboroskan listrik ya teman-teman ya. Ada beberapa peran berbeda dalam ekosistem proyek. Pengguna sehari-hari yang telah menggunakan aplikasi Slayer tersebut sebagai perintis diharapkan untuk mengonfirmasi bahwa mereka bukan robot setiap hari dan masuk ke aplikasi. Duta memperkenalkan orang ke jaringan Pi dan format yang tidak bisa untuk memicu tuduhan di antara beberapa proyek tersebut menggunakan taktik yang sering digunakan oleh skema pemasaran multi level ya. Seperti itu.
Note merujuk pada mereka yang menggunakan aplikasi dan menjalankan perangkat lunak di komputer mereka. Jadi kita tidak perlu susah-susah ya untuk mendapatkan Pi. Anda tinggal cukup klik petir gitu aja ya. Jadi menghemat biaya, menghemat data, menghemat listrik juga. Cryptocurrency adalah aset yang sangat fluktuatif dan ada ketidakpastian seputar jaringan Pi, khususnya karena saat ini belum diluncurkan begitu. Jadi Anda bisa untuk membaca ya di sini apa itu Pi Network, bagaimana cara kerjanya, mendapatkan akun Backmatter ini ya. Ini banyak, nanti ada bisa baca di devzone.my.id ya. Mudah-mudahan ini informasi bisa Anda cerna ya teman-teman ya. Mungkin ini hanya sekedar info saja bahwasanya di pernyataan daripada Amazon, daripada Dr. Kokalis sendiri itu ternyata sudah bergabung di Amazon sudah lama teman-teman ya di situ. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Salam semangat, salam petir, jedar. Insya Allah tahun ke depan, beberapa tahun ke depan kita akan menjadi orang miliarder. Bismillah. Karena dari background dari Dr. Nicholas itu sendiri, beliau adalah orang yang terkaya, tapi entah dari beberapa orang yang terkaya ya di situ. Mudah-mudahan selanjutnya kita semuanya adalah jadi orang yang miliarder. Terima kasih. Salam Pi Network Global.